Bradley lahir di kubangan babi. Aku pikir kita tidak hanya berdiri dari ucapan yang kian hari kita katakan. Kenapa kita melanjutkan proses pembusukan seperti ini? Aku tidak pernah benar-benar melihat kau sebagai sebuah kekalahan yang berlanjut, seperti sebuah lingkaran yang terus melakukan reinkarnasi. Bradley bukan darah dagingku. Darah dagingku tertanam di halaman belakang. Bagaimanapun juga kita adalah sebuah sejarah, Dodge. Haley, kau jangan main-main dengan pengiran semacam itu. Kau lihat makhluk ini. Apakah dia berbicara tentang kita? Itu aneh. Ia berbicara tentang aktualitas. Dunia sebagai sebuah mode. Peristiwa sebagai sebuah mode. Dan manusia juga sebagai sebuah mode. Kita sudah tidak lagi berada bersama-sama lagi di sini. Dimanapun. Aku harus pergi menemani Bapak Dewis makan siang. Bagaimanapun juga aku tidak mau meninggalkan dunia yang telah aku bangun. Aku hanya ingin mengingat tentang warna, cahaya, bentuk-bentuk di mana aku bisa mengurai dari waktu ke waktuku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai janji kita kemarin bakal ada pemain dari Kejan Mimeti, ya kan? Nah, ini pemain-pemainnya nih. Boleh diperkenalkan? Halo, nama aku Zia. Aku di rumah yang digugurkan ini berperan sebagai Heli. Saya Yoko berperan sebagai Dodge dalam rumah yang dikuburkan. Dasnya masih muda ternyata. Dodge masih muda, Iya. padahal di situnya Wah, tua bangka. tua rentapan. Gituakan nggak? Tua bangka ya? Lagi. Di situ laki bini nih, suami istri. Suami istri. Gue sih yang penasaran gimana nih cara ngapalin naskah. Boleh lah, dua-duanya ya, dari lo, dari dia juga. Kalau untuk ngapalin naskah, saya pribadi gitu ya, sering banyak baca aja, mengulang setiap hari kita ulang. Terus juga memang kita harus mencari tahu nih karakter yang akan kita mainin. Ya, jadi memang perlu pendalaman karakter itu memang agak lama waktunya. Begitupun naskah juga kita berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Itu untuk 55 halaman. 55 halaman? Yes. Lo doang? Enggak semua. Oh, Tapi memang dia lebih banyak sih, karena kan dia, ya kita bisa lihat tuh pas pementasan itu nggak ada keluar kan dia. iya. 1 jam setengah. Keren. Set di dalam 1 jam 40. gitu mulu ya kan? Gimana mas, emang di video kita yang sebelumnya kan kita sempat concern juga kan ke Iya, karakter Dodge ini emang nggak keluar stage Iya, parah. hampir sama sekali, kecuali pas ngambil topi caping doang masuk lagi kan itu lagi tuh. Sebentar doang lagi kan? Memang agak sulit ya karakter Dodge di sini ya. Agak sempet kewalahan dan memang awalnya itu memang kurang percaya diri ya. Karena untuk pengenalan karakternya sendiri, ini seorang Dodge ini memang susah karena saya belum pernah menjadi tua, ya kan? Iya. Tiba-tiba harus menjadi orang tua, menjadi tua bangka, terus menjadi seorang pria tua yang memang dalam penuh tekanan gitu ya. Itu memang sulit, itu untuk butuh waktu yang lama buat mendalami peran itu. Tapi kalau yang lain udah mumpuni lah peran-peran yang lain ya. Kalau saya memang agak sedikit kesulitan. Kalau Hedi sendiri gimana? Kalau gua, ini kita pakai bahasa laptop aja kali Iya, ya. biar santai. Nah, Kalau gue sih, kalau cara ngapalin naskah dari gue teater kan sejak 2017 ya, 2017. Cara ngapalin naskah teater gue tuh selalu sama. Jadi gue nggak ngapalin yang per blok gitu. Gue apalin kayak, oh di adegan ini gue harus begini, karena itu akan terpacu sama naskah kalau kayak gitu. Kalau gue biasanya ngambil inti-intinya aja, terus gue pahamin ini naskah ini, dialog ini maksudnya apa ya. Terus nanti kemudian gue improve. Biasanya kayak gitu, dan itu akan memudahkan gue kalau gue sendiri. Ya balik lagi sebenarnya baca setiap malam biasanya gue kayak gitu, baca, karena kan kalau kata orang ya, kejadian sebelum tidur itu yang paling diingat gitu kan. Nah biasanya sebelum tidur gue selalu baca gitu sih. tapi awal kan Mas Ruskin kan Heli itu kan suara dari kejauhan itu ada teknik khususnya gak sih itu? Apa kayak biasa aja di stage gitu? Latihan vokal di Iya teater kan? nanti ada latihan vokal gitu. Kan ada kan suara kan Iya. pakai suara dari kejauhan gitu kan.
Itu Kirain pakai alat bantu gitu. ya Enggak, kirain enggak. gitu pakai Itu alat langsung bantu. dari mulut. Kayak gila. Kacau ya. Iya. Padahal di belakang lo. Iya. Ini Iya, di iya. belakang ya. Ya, makanya Heli tuh selama proses latihan itu butuh banyak sekali obat tenggorokan ya. Oh gitu. Termasuk gue sih nggak kan batuk mulu. Termasuk satu suara harus berubah kan. Iya. Iya betul betul. Tua bangka nggak mungkin langsung suara-suara asli gitu. Iya iya iya. Emang harus beda. Udah gitu batuk. Iya batuk ya tuh. Orang sakit batuk aja sakit. Iya. Apalagi nih sehat dibatuk-batukin. Itu sakit. Jadi memang butuh naskah ini memang butuh ekstra ya. Kalau nggak salah lu diteken ya sama sutradara untuk rokok 5 bungkus hari gitu. Iya. Batuk beneran. Bawang putih. Oh iya. 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 Dia ya. Oh, treatment lu begitu. Iya. Biar batuk Biar beneran. natural gitu. Batuk beneran nggak? Iya. Kadang batuk beneran, kadang enggak. Tapi habis itu ke puskes kan. Ah gila. Tapi emang gini sih ya, kayak gua sama Dika juga kan ini benar-benar first experience juga nih nonton teater nih. Keren. Buat Enggak yang juga sih sebenarnya. apa ada lagi yang lebih hype gitu buat kayak karakternya dari segi naskahnya gitu. Pasti ada sih, pasti ada yang lebih high. Kalau ini karena naskahnya ini bisa dibilang naskah babon ya, naskah yang kompleks. Jadi memang masih ada di atas langit, masih ada langit gitu. Oke, harusnya para aktor yang udah mumpuni ya, udah senior. Harusnya. Harusnya. Karena kita sendiri juga ngerasa ini belum cukup lah untuk ada di level itu. Paling tidak kita mendekati gitu. Berusaha. Terus kalau buat lu nih ada ritual-ritual khusus gak sih untuk mendalami peran? Ada. Itu dari arahan sutradara ya. Kita ada kayak meditasi, terus ada gerakan apa? Alat tubuh. Olah tubuh. Sebelum latihan gitu kita olahraga stretching lah ya namanya, stretching, terus bentar ada meditasi. Basic sih sebenarnya, hal basic yang dikencengin gitu. Gitu sih. Kalau ritual khusus sebenarnya kalau dari di luar dari yang disuruh gitu, yang dilatih sama sutradara, kalau gue sendiri itu tadi yang gue bilang, biasanya gue sering berdialog sebelum tidur karena itu yang bakal kena banget. Tadi dibilang tiap hari dia bacanya, Bre. Kalau sesekali mungkin iya lu bakal banyak lupanya, tapi kalau setiap hari everyday lu baca selama berapa bulan tadi? 8 bulan. Nggak mungkin sih nggak ngelotok. Menurut gua mungkin ada sih sedikit-sedikit lupa. Nah, ini yang ngebedain teater sama film mungkin ya menurut gua ya. Kalau lupa lu harus improve dan lu harus tetap berjalan. Sama kayak kehidupan ya, real life. Ketika lu ada ngelakuin salah, hidup terus berjalan, Bre. Apa diantepin aja salahnya. Biarkan berlalu ya. Iya. Belgia aja gitu, Belgia. Penonton nggak tahu ini kan? Iya. Iya benar. Tapi gue kayak ada yang tahu tuh pas Kilden itu yang lari, yang bilang gol itu kepleset bener itu, Kepleset. kepleset Itu dia bener nih. ya. Kecelakaan itu ya. Kecelakaan itu. Tapi- saking ininya ya, Tapi dia nggak seolah-olah nggak salah. Bre. nggak salting gitu ya. Ya kalau dia gesture tubuh yang menandakan Aduh, dia Iya. salah gitu, kelihatan dia enggak, dia tetap set gitu kan. Gue juga kaget. Gila gua sampai apa lu. Iyalah, gila. Keren. Tapi kalau gue pribadi kan ini kayak orang jatuh cinta pada pandangan pertama sih. Iya. Kalau gue sih enggak. First impression ya. Yoi, kalau Kalau gua gue cewek. Falling in love ya? Falling. Oh, CLBK. Cinta lama belum kelar gitu. Masih penasaran terus ini teater ya, kayak apa sih gitu kan. Karena memang teater emang edik sih sebenarnya. Iya, karena ya setelah gue nonton pertunjukan teater kemarin baru tuh browsing tuh. Jadi kayak apalagi kan di gempuran era digital sekarang udah bosan banget kan ngeliat sosmed yang isinya begitu-begitu mulu. Gua nonton Sesuai. teater kemarin, nih kayaknya, wih ini diri gue lagi nih, kayaknya nemu lagi, kayaknya kayak waras lagi nih diri gue dari gempuran sosmed yang udah nggak jelas banget itu. Makanya, wih gila, makanya masih ada. Cuman yang gue penasaran itu dari pertunjukan teater gini kan nggak seramai dulu nih. Ya nggak sih, apa emang masih ada gitu? Kalau zaman gue dulu masih sekolah tuh rame tuh. Kalau sekarang apa emang di
komunitas aja. Di komunitas apa gimana ya kalau sekarang? Sebenarnya lebih kepada perkembangan zaman yang sudah semakin maju ya. Sebenarnya orang-orang mungkin lebih milih untuk cara yang praktis gitu. Banyak orang sekarang yang bikin short film kayak gitu-gitu. Mungkin dulu itu masih sangat sedikit ya. Dan ya itu tantangannya untuk para seniman teater sebenarnya ya. Keren sih. Dan menurutku juga memang teater sendiri ya, zaman dulu sama zaman sekarang berbeda ya, Beda banget. karena kita beda generasi kan, perubahan generasi itu, dan memang gempuran sosmed itu, jadi itu memang di naskah itu dibahas juga ya. Ya. sesuai ya, dunia biru. Kalau sekarang kan handphone ya, Juga handphone. Iya, handphone yang isinya sosmed segala macam kan, tanpa batas. Apa yang kata Heli? Bicaralah yang keras, Dot. Iya. Seperti di sosmed. Anjay. Itu ini Tildan. Oh, Tilden ya? Tilden. Tilden ya? Kepada Tilden ya? Terus kata Dots apa? Orang akan berbicara dengan jelas kalau dia mengenal kata-kata. Bangke. Ini dia banget ya. Jika tidak Seminggu menggunakan dipasang kata-kata. status mulut. Iya, habis kayak, tapi itu memang itu kalimat yang cukup keren dan logis ya, karena orang akan terasa berbicara dengan polos, dengan hati gitu. Kalau dia tidak mengenal kata-kata, kalau kita mengenal kata-kata tersusun rapi di lisan kita ya, itu namanya retorika. Semakin kita mendekati level retorika itu dengan sempurna, semakin rentan dengan kebohongan. Anjay. Berarti kayak jabat dong. Tipu-tipu. Ya. Ini benar yang gua kemarin. Jabat. Iya. Namanya menarik nih. Hujan mimetik. Apa sih alasan memilih nama hujan mimetik? Terus apa sih artinya atau maknanya gitu? Hujan memetik ya, memetik itu sebenarnya adalah tanda hujan memetik, tanda hujan. Kalau dari penuturan dari sutradara ya, dan itu memang masuk gitu ya. Gimana hujan tuh bisa terus menghidupi kita, terus hidup panjang umur dan terus ada gitu sebenarnya, memberikan kehidupan lah. Filosofinya itu. Kalau pemilihan dari sutradara berarti? Sutradara. Ada kendala nggak pas latihan? Wah pasti Banyak. banyak, apalagi selama 8 bulan banyak banget terjadi sama manusia kan ya, baik dari masalah personal segala macam, pasti banyak sekali. Ya, intrik-intrik paling gede tuh biasanya kalau pas latihan apa, kalau gua dulu kan ngeband kan kadang latihan jam 8, datangnya jam 9. Kalau anak band begitu tuh identik banget tuh. Kita juga tuh kayak Udah gitu lumrah tuh. itu. Sama ya. Sama Budaya ya. Indonesia seperti itu. Budayanya ya kan. Karena mungkin memang nggak bisa dipungkirin ya, maksudnya kita kan nggak bisa terlepas dengan kehidupan asli kita kan. Iya. Ada Dan urusan pekerjaan. kerjaan dengan pribadi, mungkin jalan rantau. Jadi itu yang membuat kendala. Jadi kita itu sering terlambat gitu. Kayak salah satu memang kita harus disiplin sebenarnya, tapi ya balik lagi. Benturan. Tapi kalau dilihat nih Bre, menurut gua latihan nggak bisa berjalan kalau Dots nggak ada. Menurut gua karena dia 1,5 jam in frame Betul. Iya. gitu emang. Ya, Emang lu yang ditunggu-tunggu. bukan ditunggu-tunggu sih memang. Ya karena emang karakternya gitu kan, lu harus ada di frame terus. Iya. Nggak bisa tektokan kalau Hilangnya nggak ada pas lu. Hilangnya paling pas Battle datang bawa gergaji tuh. Ya, itu juga ngumpet di bawah Memang sama ya, yang tidur. pengantar adegan ya, dari awal sampai akhir dia pengantar adegan. Penguatnya ya kayak Heli, Bradley, Tilden, Pin sama si Sally. Penguat. Sebenarnya semua peran itu penting. Benar. Cuma memang ya kalau ada satu yang gak latihan pasti akan pincang kayak gitu sih. Dan di naskah ini semua aktor. Semua. Sebenarnya Maksudnya di nggak ada, naskah aktoran gitu. nggak ada kita pemeran pembantu. Semua ini udah jadi aktor naskah ini. Semua naskah babon soalnya. Iya, naskah babon ya. Iya benar. Jadi nggak ada pemeran pembantu atau aktor utama. Berarti ini bukan satu kesatuan, tapi satu keutuhan ya kan? Betul. Ya kalau satu kesatuan kan nggak ada satu masih bisa ya. Berarti satu keutuhan ya. Benar. Benar ya. Benar. Satu keutuhan aja. Beda. Kalau band nggak ada bass masih bisa jalan. Bisa.
pengen gitarnya 2. Iya. Perbedaan film sama teater sih, yang signifikan. Yang spesifik boleh. Sebenarnya bedanya ya, kalau teater itu kan live ya. Sementara film kan menggabungkan visual dan editing seperti itu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan tuh sebenarnya teater bisa nggak sih difilmin? Sebenarnya sih sah-sah aja menurut gue ya ini. Sebenarnya sah-sah aja, cuma harus digarisbawahi bahwa ya tidak akan seperti film, maksudnya tidak akan sesinematik seperti film gitu loh. Makanya kalau pengen dibikin dua-duanya harus jelas nih ini naskah ini film yang diteaterkan atau dokumentasi teater kayak gitu sih. Tapi pernah ada gak yang teater di Film ini film ini? nggak ada. Harusnya ada, cuma gue nggak tahu. Itu dokumentasi. Dokumentasi Bentuknya biasanya. dokumentasi aja. Dokumentasi teater biasanya gitu. Tapi mungkin ada ya film yang diangkat dari naskah teater. Itu mungkin ada banyak. Banyak. Kayak waktu itu naskahnya siapa gue lupa. Dilarang menyanyi di kamar mandi itu dijadiin FTV. Dilarang menyanyi di kamar mandi ya. Teater tapi dijadiin film, naskahnya doang yang diambil. Betul, kayak adaptasi sebetulnya. Oke. Jadi seperti adaptasi dari naskah teater. Jadi kalau gue punya sempat kayak, karena ya gue nggak tahu ya, kalau gue kan dibilang penikmat tapi baru kan, punya bayang-bayang gimana kalau misalkan teater itu scene by scene-nya itu pas pemerannya itu dikamerain gitu. Enak nggak kira-kira kayak gitu? Gue sih ada bayang kayak gitu, kayaknya sayang aja tuh karena banyak, kalau istilah di film tuh epic, scene-scene epicnya banyak, apalagi yang khususnya yang naskah ini kan scene epicnya banyak banget kan. Sebenarnya sih memang menarik ya. Iya. Cuman kayaknya sulit. Sulit ya. Karena Jatuhnya ya, beda. dokumentasi ya, jatuhnya. Kayak kalau teater ke film tuh jadi kayak nerjemahin dari bahasa ke bahasa gitu loh. Karena kan teater itu nyawanya sebenarnya adalah ya kita nonton langsung gitu, kita ngeliat langsung. Nah sementara film itu adegan cut to cut gitu kan. Iya. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau pengen teater digituin, ya tadi harus digarisbawahi bahwa ini tidak seperti film tidak sesinematik film gitu loh. Oke. Itu benar, Bre, kayak ya udah taruh kamera doang, live jalan. Full Jatuhnya stage aja gitu ya. dokumentasi Ya. bukan teater difilmin yang scene by scene, cut to cut gitu, enggak. Ngebayangin tuh kalau misalkan ada yang kayak gitu, gila, Mungkin bisa, keren banget. tapi mungkin kameranya harus banyak. banyak. Kamera Iya mungkin ada, banyak, mungkin dan juga udah ada. canggih-canggih, Iya. Gitu. harus itu. Balik lagi. Karena kalau di panggung nih ada kameramen, yang nonton nggak enak, Bre. Iya. Ada yang jalan-jalan gitu, nggak enak. Itu nyawanya teater kan. Betul. Jadi yang nonton juga mikir kayak, ini mah gue nonton di HP aja Iya. gitu kan. Oh iya. Karena ketutupan kameramen gitu. Kalau mungkin kalau misalkan mau difilmin ya, jadinya agak ngeganggu si penontonnya langsung. Mungkin bisa kayak salah satu sini nih, misal si Dots lagi ngomong, kameranya di sono udah fokusnya ke dia doang. Yang sini fokusnya ke sini doang. Gitu. Mungkin bisa Pakai kamera pulpen, spy. Ya, mereka kacamata tuh. itu beda. Iya. Itu, Bre, tadi kita udah denger tuh antara perbedaan film dan teater. Udah masing-masing aja lah ya. Iya. Kayak Jadi punya penggemarnya tersendiri lah. Film punya marketnya sendiri, teater juga punya marketnya sendiri. Benar-benar. Nah, kalau kenapa sih milih rumah yang dikuburkan? Waduh. Oke, jadi sebenarnya rumah yang dikuburkan ini naskah yang sebetulnya di zaman sekarang ini cukup menarik sekali untuk dibahas ya, karena kompleks sekali permasalahannya, konfliknya tentang kehancuran keluarga, terus juga tentang gimana perubahan zaman ini bisa membawa anak-anak itu keluar dari rumah gitu loh. Jadi segitu besar dampak dari si kemajuan zaman gitu loh. Sebenarnya kurang begitu. Relate berarti. Tapi itu kan ngambil budaya dari luar ya. Tapi relate ke budaya kitanya. Tapi yang gue lihat tuh kalau misalkan kita masukin ke kehidupan sehari-hari, ada nggak kira-kira yang
mirip kayak gitu, setoksik itu. Pasti ada sih, pasti ada. Karena ini diadaptasinya memang dari dari kisah-kisah yang udah beredar sekarang banyak sekali, kayak bahas tentang incest juga kan itu dibahas kan. Iya. Oh iya, Iya. iya, iya. Toxic family gitu lah ya, gimana fatherless nih zaman sekarang kalau bahasa Gen Z-nya gitu kan. Itu sih sebenarnya. Jadi rumah yang kumuh itu yang menandakan bahwasannya segitu pengen hancurnya nih, penuh dengan teror rumah ini. Jadi menggambarkan suasana ya, rumahnya itu. Suasana dengan keadaan. Soalnya nih Bre, Iqbal nih bilang rumah yang dikuburkan, gue bilang nonton ini yuk. Kata dia, ini film horor katanya. Yes. Sampai mau ini film horor deh, gitu. Tapi memang bukan cuma lu doang juga, teman-teman gue juga termasuk yang baru denger gitu, dia juga ini horor apa film mistik sih gitu, apa segala macam gitu ya. Karena ada kalimat dikuburkan kali. Ya, karena kan kalau di budaya kita kan dikuburkan, wah mistik ini. Horor. Kita dari kubur. Cuma dikuburkannya di sini ya dalam artian yang lain gitu. Bagaimana anak-anak di dalam naskah ini dikuburkan oleh teror-teror, oleh rahasia-rahasia yang udah lama terpendam sekali dari keluarga si Doj ini. Pas dari penjabaran yang tadi dia kasih tahu ya, itu kan juga dijabarin sama saudara, dan menurut saya ini tantangan dan menantang buat saya gitu ya. Kayaknya oke nih kalau gue bisa mainin ini gitu. Itu sih kenapa jadinya pilih rumah yang dikuburkan. Tapi sebelumnya udah pernah tahu belum soal naskah ini tuh belum. kayak apa? Kalau saya, kalau saya belum. Kalau gua kan kayak gua kan mantan pemain band nih kan, kepengen gue pengen banget nih mainin lagu ini, cuman belum pernah dapet nih dari segi playernya lah. Apa emang ada kepengenan, punya hasrat gue pengen mainin banget nih lah naskah ini nih, tapi belum kesampaian apa gimana? Berarti emang ini benar-benar baru gitu. Kalau saya baru, saya juga baru sedikit ada info potongan cerita ini dari dia sendiri. Bukan ada hubungan incest itu, kenapa ada cucunya si Vince itu. Bre, ada satu player Mana? Siapa ini? si Bradley. Oh, Mana tuh Bradley? mana tadi? Tadi mana Bradley? Di somai kali itu. Bradley. Beli somai. Ya beneran. Ntar kita panggil Bradley. Iya, Itu pemeran yang humble, kocak, Iya, real life-nya. real life. Tapi di situ kan, Gue ngeri banget sumpah Bre. Kayak gue nonton film Chuck gitu kan. iya tiba-tiba bawa gerah Tiba-tiba gitu ya. psycho, tapi psycho ala barat, tapi kan bukan psycho orang-orang kita lokal gitu kan, bukan warlock ya kan. Kalau itu kan bawa pisau ya. Iya, Bawa gergaji. warlock iya. Warlock bukan bawa pisau, bawa ini celurit. Iya. Wah, gila, tapi sepanjang film ya gue sih jujur aja sih ya, gue tuh lola banget, lolanya buat cerna dialog per dialog itu. Jadi menurut dia teater tuh banyak bahasa sastra Yes. yang nggak bisa langsung. Oh gue tahu nih maksudnya. Jadi harus dicerna dulu. Filosofis lah. Kalau film-film di TV swasta kan, hai kamu pergilah, gitu kan. Iya kan, denger sih kan langsung kan, kamu pergilah, aku akan mengambil suamimu, kan begitu kalau film. Karena memang si Doj ini ya digambarkan sebagai seorang mantan petani yang intelek gitu loh. Oh Si gitu Doj malah. ini. Iya, karena kan bahasanya dia yang paling tinggi tuh di antara yang lainnya kan. Ada adegan yang itu sih Bre, yang harus dibahas kayak Apa tuh? Oh iya. yang di kebun jagung. Itu kayaknya harus disensor deh. Tapi emang kebetulan nggak ke-record juga gitu. Tapi kalau untuk adegan itu nih, for your information aja ya, itu tuh garapan H-4 pementasan. Oh. Ketemu sama pemain itu H-4 pementasan tuh yang jadi Bapak Dewis. Jadi ya gitu deh. Kalau gue bilang kan kayak kurang gede badannya. Jatuh nih Jatuh aja kan. nih. Nah, ini dia nih berarti nih. Sini in frame. Nah, Ini nih guys nih yang meranin Bradley. nih. Yang bawa gergaji. Yang Lompat. Nah, kan katanya kalau di teater kemarin pementasan ini orang psikopat. Tapi kalau di sini tuh murah senyum. Humble banget, Bre. Oke, gue bilang
wah anjir sih penjiwaannya dapat banget. Tapi sebenarnya Bradley itu bukan psikopat di situ dijelasin. Justru Bradley itu adalah cara dia mengutarakan kasih sayangnya dengan cara yang seperti itu. Oh dia, Dengan cara yang keras dan mungkin kelihatannya kejam gitu. oh gitu. Tapi yang paling sayang ya. Yang paling sayang kayak Yang paling bisa sayang. dijelaskan sendiri di adegan ending kan, Paling sayang bahwa sama pada ayahnya. saat dia mati ya Bradley yang bawa kayak ada tomat nih, ada baju hangat kayak gitu. Itu cara dia untuk Utama. mengutarakan kasih sayang dia dengan cara seperti itu. Sama apa cerutu ya? Cerutu kesukaan ayah. Anjay. Dia paling tahu dia kesukaan ayahnya tuh apa. Iya. Minuman juga ya? Oh bukan. Dia bawa tomat, bawa baju hangat, bawa cerutu. Ya. Cerutu, tomat. Kalau di pementasan kakinya Bincang. pincang, real life enggak. Gue mau nanya nih, itu pakai alat bantu nggak biar bikin pincang gitu kayak pakai kayu? Itu kagak, itu asli. Enggak. Asli. Itu asli. Apa treatment dulu? Kalau tadi dos kan harus ngerokok dulu, apa digebukin dulu gitu. Main biar Pincangnya menjiwai gitu. Itu balik lagi kayak yang tadi ya. Iya. Jadi memang harus menjiwai dia. Iya. Jadi setiap latihan dia harus begitu terus. Oh iya. Setiap latihan. Bahkan mungkin Perhatian. bahkan mungkin Yang kedua. Panggil. sekali mungkin ya. Sekali mungkin ya. Tapi dia punya cara tersendiri. Iya, dia pas latihan tuh lucunya kadang kaki pincangnya pindah. Oh gitu. Oh gitu. Kalau pas Yang latihan. kiri kanan. Kita pelatihan memang. Apa pegel? Enggak apa-apa. Lupa. Itu korup aja. Lupa. Kalau lupa. Besar manusia ya, banyak kolupnya ya. Nah, Ya untuk kemarin enjoy aja emang. Salut. Kayak Ya, air udah, aja, ikut alur aja. keren. Gue pokoknya top banget deh sama Hujan Mimetik kemarin tuh. Dia, gue sampai bilang sih gue tuh jatuh cinta pada pandangan pertama. Terima kasih buat Hujan Mimetik yang udah bikin pementasan sekeren ini, bikin gue tuh jatuh cinta sama teater. Mungkin kalau boring, kapok gue kayaknya, gue nggak mau lagi dan nonton. Takutnya nih, khawatirnya kita kan udah nonton yang sekeren ini yang bakal jadi standar gue seterusnya nih. Tapi bukan gua ngerendahin yang lain, enggak. Cuman jadi kayak kesukaan gua lah. Kalau gua sukanya yang emang kayak gini nih, konflik. Dihajar Ya terus kan? ya, konflik. Sepanjang ini kan durasi ya konflik, mulu kagak ada jedanya. Tapi memang balik lagi ya, itu sentuhan sutradara. Oh gitu. Iya, sentuhan. Pasti dong. Wayang itu akan menjadi cerita yang menarik kalau dalangnya juga Bagus. bagus nih. Nah, sama seperti film kan. Iya, iya. Kalau sutradaranya bagus, ya akan jadi pertunjukan yang bagus pasti. Iya. Main. Itu gue kalau nonton di Netflix, gue suka film horor bre. Kalau nonton di Netflix, gue lihat dulu Oh, genre berarti itu. siapa yang sutradaranya nih. Oh, oke. Kayak misal Anggi Umbara atau siapa gitu kan, yang benar-benar bikin wah ini keren. Kalau nggak besutannya siapa ya, misalkan diadopsi dari Simple Man, misalkan gitu kan ya. Oh, iya. Itu baru wah gue tonton nih. Karena gue nggak suka horor yang sekedar horor. Kalau gue harus ada pesan yang bisa diambil dari itu. Kayak ini sendiri kan ada pesannya kan. Ya jangan sampai rumah tangga kita tuh jadi toksik. Yes. Jangan sampai rumah itu seperti yang tadi dibilang, rumah yang dikuburkan. Dikuburkan bukan arti yang sebenarnya, tapi terbesitlah banyak artian gitu dikuburkan. Kebebasan segala macem. Cara yang jelas ayah, seperti di medsos, orang akan berbicara dengan jelas kalau dia tidak mengenal kata-kata. Terus ada nggak sih kesulitan yang dialami pada naskah gitu? ini. Naskahnya aja nih. Kesulitan pasti banyak ya. Banyak ya? Pasti banyak. Apalagi kita baru belajar ya, baru belajar, baru terjun. Pasti kesulitan banyak banget di naskah. Apalagi ada adegan tuh yang transisi itu, yang bagian terakhir itu ada adegan apa namanya? Alienasi apa namanya? Alienasi itu Nah, alienasi itu nggak berurut, diacak, pengulangan. dari naskah itu sendiri ya. Jadi harusnya itu ada di dialognya di depan, diganti ke belakang kayak gitu. Kayak yang terakhir ketika Dots menjelang kematian ketemu sama dia lagi, aku melihat sebuah dunia yang biru. Itu alienasi. Itu harusnya kalau kita ngikutin urutan nggak begitu, tapi itu dibikin alienasi, dibikin acak.
Ya supaya subteksnya nyambung dari adegan satu ke adegan selanjutnya. Itu dia. Oh, dari sutradara ya. Tantangan ya, kalau tantangan untuk Heli ya mungkin si Heli ini kan transisi emosi sebenarnya kalau Heli Yes. kalau Heli personal. Karena Heli ini cepet banget berubah nih, mulai dari marah terus tiba-tiba jadi yang ganjeng, selingkuh kayak gitu. Nah itu juga yang bikin gue harus kayak kontrol badan, kontrol intonasi, kontrol suara, itu tantangannya mungkin kalau untuk Heli ya. Gesture, Gesture. Nah kalau lu Kalau gue cuma itu doang, apa yang pas makan semangka itu. Oh iya. Gue sempet tuh selek. oh gitu. Iya, sama biji. Selek gue, tuh nyata. Teknis itu ya. Langsung gue pas ngomong, ayah, aku tidak mencari perhatian. Tuh udah selek tuh. Perhatian darimu. Oh, itu yang dibilang Bre. Ini bedanya film sama teater. Kalau film mungkin di-cut. Ulang lagi. Kalau teater enggak. Mas Tunjukkan Mas Go. Harus terus berjalan. Karena film-film alhamdulillahnya lancar. Terus selek biji semangka itu. Kapan akhirnya? Nggak keselnya nggak tahu. Itu belum keselak itu. Mencari perhatian darimu tuh langsung selek tuh. Nah. Sama kayak Tilden berarti ya. Yang dia mau kepleset. Oh iya, tadi kan. Sama adegan yang di pohon jagung kan yang untung nggak jatuh. Iya, itu udah mau jatuh tuh. Gue ngeliatnya sih udah mau jatuh ya. Jangan jatuh. Kayaknya jangan berat. jatuh sih gua. Kayaknya berat. Jangan jatuh. Itu merinding juga tuh dia gemeter ya. Iya, gue juga ngeliat. Yang itu dia gemeter. Iya, antara jatuh nggak kuat apa keselimpet. Aduh, gue bilang jangan jatuh, kayak jangan jatuh. Alhamdulillah sih. Itu memang keren lah. Tapi kalau jatuh, gue yakin pasti ada improve di situ. Pasti. Masih itu Lanjutin. lanjut. Jadi pemain aja. Jadi main. Dia dari sekian tantangan ternyata cuma makan semangka doang ya. Maka satu lagi Nggak pincang gitu. satu lagi pincang. Bener ya. Tapi alhamdulillah aja pas di adegan yang langsung hari hanya kagak. Kayak bener kayak air, ikut air aja. Pas hari hanya ya. Gitu. Kalau teknis emang banyak sih, pasti panggung itu kan ajaib ya. Bener-bener. Kalau gua- Panggung tuh emang ajaib. Gila itu. Kalau gue waktu itu malah pas lagi kurasi adegan motong semangka tuh hampir kena tangan. itu hati. Tapi asli tajam banget tuh ya. Soalnya kan Golok babi itu. gituin ke meja kan juga nancep kan. Duduk dia. Iya kan so asli. Iya. Ya Kalau Hope, harapan untuk teater ke depannya dari Bradley apa dari Dodge dulu? Dodge dulu dah. Dari ayah dulu ayah. Dari ayah, ayah. Ayah. Kalau harapan ya untuk yang baru nonton atau mungkin yang udah sering nonton teater, terus semangat lah. Artinya jangan jangan mati obor. Bagaimana cara kita menghidupi seni teater itu sendiri? Karena teater itu menarik, mengupas kehidupan sebenarnya. Banyak tuh naskah-naskah yang mengadopsi dari kisah nyata kehidupan. Iya. Jadi kita harus kenalin itu dan kita harus jaga itu dan kita harus memang mempopulerkan itu seni kembali ya. Iya. Ya, ramein lagi ya teater. Bagaimana benar kita di naskah ini kita udah bersama yang namanya sosmed. Orang udah malas berkesenian. Padahal itu yang membuat kita semakin tajam pemikiran kita. Kita bisa protes artinya gitu ya. Protes entah ke pemerintah atau ke orang tua kita atau ke siapapun itu orangnya. Iya. Melalui teater. Melalui teater. Satu lagi, pemerintah harus memperhatikan itu para seniman-seniman teater. Itu Mudah-mudahan didengar. benar dengar ya. Kementerian Kebudayaan. Iya. Mic-nya kan gak dimatiin, didengar harusnya. Harusnya. Oh iya benar. Oh ya, mic-nya dimatiin. Biasanya ya. dimatiin. Ya. Pinggir jurang, Pak. Nah, itu bukan pemerintah Indonesia, itu pemerintah Zimbabwe nggak sih? Oh iya. Oh iya, Konoha ya. Konoha ya. Pemerintah anak seberang. Iya benar. Kalau dari Heli, Kalau gue berharapnya teater bisa jadi media yang sangat dekat dengan generasi kita sekarang ya. Jadi bukan cuma dianggap sebagai karya yang berat atau klasik aja, tapi juga bisa menjadi sebuah karya yang relate dan relevan untuk generasi kita sekarang. Karena gue yakin kalau misalkan teater itu bisa menyentuh hati anak generasi sekarang ya, itu akan jadi panjang umur.
Oh iya. Dan satu lagi, selain didengar pemerintah, mudah-mudahan teater kedepannya itu makin punya ruang aman untuk semua gender, semua status dan kalangan ya. Keren nih, keren. Bradley, Nggak ada diskriminasi berarti ya. nggak ada diskriminasi, semua bebas berkarya. Harusnya seperti itu, nggak kenal gender, nggak kenal tua muda, Bisa harus berekspresi ya? Betul, ekspresikan. Bradley? Iya. Dia ngikut dia. Oh, yang sulit memang. Tapi teater itu emang buat kita juga semua orang-orang nih. Teater itu emang buat emang asli kita kehidupan masing-masing. Teater itu Sebenarnya ya. sebenarnya pernah aku dulu bawain diabolisme. Diabolis. Itu ya emang kenyataan itu. Ya, teater itu emang kenyataan kehidupan kita masing-masing. Kehidupan pemerintah. Jadi sebenarnya tadi kenapa gue bahas tentang ruang aman ya? Karena kalau misalkan kita intermezzo dikit ya, kalau gue sendiri kenapa memutuskan untuk berteater? Ya karena teater itu adalah pelarian buat gue saat itu. Dengan kehidupan gue yang satu, wah messed up, fucked up banget lah. Akhirnya gue memutuskan untuk teater supaya gue nggak mati aja, supaya gue nggak gila gitu. Dimana teater pada saat gue berteater, gue bisa menjadi orang lain dan melupakan diri gue sejenak gitu. Nah kalau misalkan dengan cara gue melarikan diri aja gue tidak mendapatkan ruang aman, mau kemana lagi gitu loh. Luapan ya. Iya. Curcol, Tapi ya, curcol. emang teater sih yang bukan so tau juga sih, emang teater itu kayaknya dari zaman pemerintahan siapapun kayaknya emang keadaannya masih kayak gini gitu, belum ada kebebasan. Gue sih penasaran nih, kalau mereka mainin sedikit aja yang menurut kalian tuh, wah ini keren sih dialognya. Oh boleh nih. Bisa nggak? Bisa. Bisa dong, bisa ya. Woi. Coba, Dan sama Heli, nggak usah berdiri, duduk aja. Duduk Tapi aja. dengan ekspresinya dapet deh. Anjay. Bradley lahir di kubangan babi. Aku pikir kita tidak hanya berdiri dari ucapan yang kian hari kita katakan. Kenapa kita melanjutkan proses pembusukan seperti ini? Aku tidak pernah benar-benar melihat kau sebagai sebuah kekalahan yang berlanjut. Seperti sebuah lingkaran yang terus melakukan reinkarnasi. Bradley bukan darah dagingku. Darah dagingku tertanam di halaman belakang. Bagaimanapun juga kita adalah sebuah sejarah, Dodge. Haley, kau jangan main-main dengan kengerian semacam itu. Aku lupa. Tapi gila, keren. Dia begitu aja gue. Iya, gue emang dialognya lupa. Enggak, tapi emang gue merinding anjing. Gue lupa terus. Wih gila, tapi emang Ya nggak apa-apa, karena memang bukan saat lagi pementasan kan. Tapi wih gila emang ya mirip ya. Dapet deh. Ah gila. Ini gue sampai nggak bakar-bakar nih. 4 jempol ini. Keren. Nah, ini kan nih humble nih. Nah, Gue cuman pengen sedikit lah dialog pas spotek aja. ayah mati. Ayah mati atau apalah yang menurut lo paling oke. Ayah mati. Ayah mati. Oke, coba boleh. Rolling action, anjay. Ayah, aku membawa tomat untukmu. Ayah, aku membawa tomat untukmu. Dan aku membawa cerutu kesukaanmu, ayah. Lihat, ayah. Dan aku membawa pakaian hangat. Lihat, ayah. Lihat. Ini lihat, ayah. Pakaian hangat untukmu, ayah. Keren. Gua heads off deh. Angkat topi. Nih belum tampil aja udah dapet ya jiwanya. Kalau menurut gua gimana pas lagi pentas. Dan mudah-mudahan banyak yang tertarik sama teater, Iya. terutama animatic ya. Iya. Oke. Cukup sekian obrolan kali ini. Ya. Kita ketemu lagi obrolan selanjutnya. See ya.